Jadi posisinya Ibu Sandra dari DPRD Sulut setelah museum ini menuai kecaman dan juga gelombang penolakan bahkan penutupan, sikapnya seperti apa ini DPRD? Mengenai museum itu sendiri kan adalah bagian dari sejarah dan tidak ada persoalan orang menjadikan satu tempat itu untuk mengingatkan sejarah walaupun itu sejarah kelam. Jadi sama saja misalnya dengan lubang buaya yang mengingatkan tentang peristiwa G30 SPKI, apakah soal itu benar atau tidak. Tetapi kan ini adalah tentang sejarah yang ingin kemudian dimaknai oleh setiap orang bahwa ada hal yang pernah terjadi yang kemudian menjadi sesuatu yang terus-menerus untuk diingat. Maka dibuatlah sebuah museum itu. Nah, lalu kan itu juga adalah hak setiap orang atau kelompok untuk membuatnya sepanjang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya kira kalau di Sulawesi Utara kita masyarakat yang ada di sini sudah terbiasa dengan yang namanya toleran. Saya memberikan contoh di Sulawesi Utara yang namanya Konghucu itu tidak lebih dari 1%. Tetapi kemudian di Kota Manado terpilih wali kotanya dari Konghucu. Itu kan menyampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Utara itu sudah terbiasa dengan toleran, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak menjadi persoalan ketika ada museum yang seperti itu yang ada di Tondano, Minahasa. Oke, jadi tidak masalah ya. Kalau Mbak Monik, kami ingin tahu sebenarnya isinya seperti apa sih Mbak? Apakah memang ada sejarah pembantaian terhadap Palestina atau seperti apa Mbak? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya salut kepada Yaakov Baruh yang berinisiatif untuk membuka Museum Holocaust. Karena Museum Holocaust dan edukasi tentang Holocaust sangat penting di Indonesia. Dan kita melihat reaksi atau respon yang begitu keras dari masyarakat Indonesia justru membuktikan bahwa edukasi Holocaust diperlukan di Indonesia. Dan jika pertanyaannya apakah ada kisah atau pembantaian tentang orang Palestina, tentu saja namanya juga Museum Holocaust. Holocaust adalah genosida terhadap orang Yahudi sebanyak 6 juta orang yang terjadi oleh Nazi. Setahu saya, Nazi tidak membunuh orang Palestina, tetapi orang Yahudi. Jadi, kalau pertanyaannya apakah ada tentang penganiayaan atau persekusi atau apapun yang berkaitan dengan orang Palestina, saya rasa tidak ada. Tetapi Holocaust pasti akan mengangkat tentang sejarah genosida terhadap orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi. Sekali lagi, poinnya adalah yang dilakukan oleh Nazi. Karena kita melihat ada Museum Holocaust yang baru dibuka. Ternyata ada museum gitu ya yang baru dibuka. Semula saya berpikir ini hanya pameran tentang Holocaust selama setahun yang diadakan oleh Yad Vashem. Tetapi ternyata dari gambar footage yang ada di TV One menunjukkan justru ada peresmian museum. Ini sesuatu yang positif. Kenapa? Karena memang dibutuhkan untuk mengedukasi orang Indonesia tentang sejarah Holocaust. Karena tidak ada sejarah tersebut di dalam pelajaran sejarah Indonesia. Di Indonesia, maksud saya sejarah dunia di Indonesia. Nah, kalau pertanyaannya kenapa diperlukan, Anda sendiri bisa melihat respon dari MUI, respon dari Wakil Ketua MPR. Semua menolak. Tidak ada yang mendukung, padahal harusnya institusi resmi mendukung edukasi. Kita bisa melihat pemimpin muslim, 25 pemimpin muslim dari sejumlah negara tahun 2020 telah datang ke kamp konsentrasi Auschwitz untuk berdoa dan mengenang korban Holocaust. Itu sesuatu yang positif. Apakah ada dari Indonesia? Apakah Indonesia mau dikenal sebagai negara yang membenci orang Yahudi? Tentu tidak. Kita harus meninggalkan warisan positif untuk bangsa kita. Kita harus meninggalkan sesuatu yang membuat orang Indonesia itu dikenang sebagai orang yang peduli kemanusiaan. Baik, sampai situ dulu Mbak poinnya Mbak. Meskipun mendukung Palestina, tetapi tetap menolak menolak pembunuhan terhadap genosida. Pak Sudarnoto, tanggapannya. Silakan. Ya, pertama ingin saya klarifikasi bahwa ini tidak ada hubungannya dengan soal sentimen Muslim, Yahudi, tidak, sama sekali tidak. Ini bukan persoalan agama, ini persoalan museum.
museum di mana-mana itu ya membangun narasi ya, membangun edukasi. Saya setuju itu. Hanya saja karena ini Holocaust yang kemudian jadi korban itu Yahudi, tentu saja narasi yang dikembangkan adalah ini dalam pemahaman kami ya, bahwa kaum umat Yahudi itu adalah umat dan bangsa yang teraniaya, yang terzolimi, yang dijadikan korban, dan karena itu masyarakat dunia harus membela. Ini benar, ini benar. Tetapi dalam konteks Indonesia, Holocaust itu tidak ada hubungannya. Kalau misalnya edukasi, seharusnya yang diedukasi itu bukan masyarakat Indonesia. Seperti tadi dinyatakan, saya setuju, bangsa Indonesia tidak pernah punya sejarah seperti dark history seperti yang dilakukan oleh Nazi, dan tidak pernah ada juga sejarah yang dilakukan oleh Israel di Indonesia ini. Justru karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab, memang harus dibangun sentimen kebersamaan kebangsaan dengan cara-cara yang seharusnya juga bisa didialogkan. Nah, ini persoalannya adalah momentum politik, ini yang saya sampaikan. Dan ini bukan soal agama. Momentum politik sekarang ini tidak menguntungkan karena ini akan memungkinkan sekali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik, oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, berusaha menjadi pintu untuk memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan Indonesia. Ini soalnya. Jadi perlu kewaspadaan, jangan sampai ada acara-acara seperti ini kemudian termanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan pro Zionisme Israel yang menurut saya dan menurut kita semua itu adalah negara yang melakukan tindakan kekejaman. Jadi bukan soal agama. Baik, Pak Sudarmo. Soal kemanusiaan itu ini universal ya. Agama apapun, Islam, Yahudi, Nasrani, Kristen, dan siapapun akan menentang perilaku-perilaku yang menghancurkan kemanusiaan. Baik, Pak Sudarmo, bukan soal keyakinan berarti Pak ya, soal bisa jadi berpotensi jadi komoditas politik. Ibu Sandra dan juga Ibu Monik sesaat lagi bisa dijawab hanya di Kabar Petang pemirsa. Tanggapan dari Ibu Sandra seperti apa? Karena bukan hanya persoalan keyakinan tadi kalau kata MUI, tapi juga ada rawan politik hubungan diplomatik yang mungkin kerannya nanti bisa terbuka antara Indonesia dan juga Israel. Ya. Halo. Masih tersambung Ibu Sandra, silakan. Iya. Ya, saya kira justru memang kita jangan melihat dari kacamata yang seperti itu. Justru kita harus melihat kalau cara berpikir kita universal, bahwa kita melihat dari sisi kemanusiaan, bahwa memang kita ada sejarah-sejarah yang perlu kita abadikan, dan seperti ini kita adanya museum, bahwa kan apanya yang kemudian membangkitkan rasa kebencian, apanya yang membangkitkan rasa permusuhan. Tetapi justru ini adalah bahwa ini adalah peristiwa yang pernah terjadi, begitu. Dan tidak apa kan Ibu kalau Sandra, memang kemudian juga ada peristiwa lain yang dimuseumkan, misalnya peristiwa di Palestina dimuseumkan, dan ini menunjukkan ada kekayaan dari kita sebagai Ibu Sandra, manusia. ini kan kejadiannya saat Perang Dunia Kedua di Eropa, Ibu Sandra. Kejadian bukan di tanah air di Indonesia. Mengapa tidak kalau pengen mengangkat sejarahnya ya kejadian ketika kebiadaban Westerling dibuat museum karena waktu itu pernah terjadi di Minahasa. Kenapa tidak seperti itu? Ya, itu sah-sah saja kalau ada yang berinisiatif untuk melakukan begitu. Tapi kemudian karena ini adalah sebuah peristiwa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Monik, maka karena ada yang menggagas ini, itu jangan kemudian menjadikan sesuatu yang seolah-olah harus dikonflikkan di situasi negara kita. Jadi tidak mengapa kita mau bangun apa saja, yang penting seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini sesuai dengan aturan yang berlaku, dan artinya tidak mencabik-cabik rasa kemanusiaan kita sebagai warga negara. Seperti itu. Kalau tidak mencabik-cabik tapi buktinya diprotes, Bu. Iya, kemudian pertanyaannya kenapa kita harus memprotes itu? Apanya begitu? Oke. Ibu Monik, tanggapannya, Bu? Iya, setuju. Kenapa harus diprotes? Karena ini kan mengedukasi. Dan edukasi tentang apa yang terjadi berkaitan dengan sejarah dunia. Sejarah Holocaust itu diajarkan atau diedukasi juga oleh UNESCO.
oleh UNICEF, oleh PBB. Dan banyak sekali negara-negara di dunia yang sudah secara aktif memasukkan konten tentang Holocaust di dalam materi pelajaran sejarah sekolah. Nah, di Indonesia kebutuhan tentang itu sangat diperlukan. Makanya PBB pernah melatih guru di Indonesia tentang Holocaust. Dan juga yayasan saya, Hadasa of Indonesia, memberikan edukasi lewat film-film dalam Tolerance Film Festival. Faktanya bahkan ada Muslim yang menjadi penolong orang Yahudi saat Holocaust. Ini menunjukkan bahwa Holocaust itu terjadi dan betul-betul ada. Problemnya ketika sampai di Indonesia itu menjadi sebuah narasi yang ditolak. Kenapa harus ditolak? Kenapa harus diprotes? Bukankah kita harus mengedukasi bahwa kekejaman seperti yang dilakukan oleh Nazi itu tidak boleh terulang lagi dan menimpa ras apapun dan agama apapun. Nah, Holocaust adalah salah satu contoh yang bisa digunakan. Kita bisa melihat ada kekejaman Khmer Merah misalnya yang dilakukan di Kamboja. Baik, lalu kita bisa melihat ada Hutu dan Tutsi di Afrika. Nah, kenapa kita tidak mengambil contoh juga yang ada hubungannya dengan orang Indonesia yang berketurunan Yahudi? Keluarga Yakov Baruh, keluarga saya, semua punya kaitan dengan Holocaust karena opa buyut saya tewas di Holocaust karena Holocaust. Begitu juga dengan keluarga Yakov Baruh. Itu sesuatu yang menurut saya hak untuk setiap warga negara Indonesia untuk mengenang keluarganya dalam bentuk museum, dalam bentuk pameran. Oke, kenapa dan harus terima diprotes sampai kasih ditolak seperti ini, jika Pak Sudarnoto? semua pemerintah juga ikut serta. Pak Sudarnoto. Ya, saya melihat ya ini relevan untuk masyarakat Yahudi, tidak relevan untuk masyarakat Indonesia. Karena pertama yang menjadi korban memang masyarakat Yahudi. Saya tidak menolak ya pendidikan kemanusiaan. Saya dosen juga, saya dosen sejarah ya. Banyak pelajaran peristiwa dari sejarah itu. Tetapi secara spesifik untuk Holocaust itu memang lebih sesuai untuk masyarakat Yahudi, bukan untuk masyarakat non Yahudi ya. Nah, mengapa begitu? Bangsa Indonesia itu, negeri kita itu punya nilai-nilai yang khas, punya nilai-nilai luhur yang khas yang di dalam falsafah kita sudah dirangkum dalam Pancasila, pendidikan Pancasila itu. Jadi kalau bicara tentang sejarah Indonesia untuk kepentingan nasionalisme Indonesia, ya bukan Holocaust. Kalau pendidikan yang diarahkan pendidikan adalah nasionalisme, ya pendidikan kebangsaan itu. Pahlawan-pahlawan kita tuh banyak sekali. Di Sulawesi Utara banyak sekali pahlawan-pahlawan. Kebetulan saya juga pernah menjadi tim pengusul pahlawan-pahlawan nasional. Oh, itu luar biasa, Mas, Bapak Ibu sekalian, luar biasa pelajaran-pelajaran. Dan itu masih banyak ya yang belum mengenal tokoh-tokoh bangsa kita. Mengapa itu tidak itu yang dikembangkan? Nah, saya ingin mengapresiasi kawan-kawan dari masyarakat Yahudi, tetapi dengan segala hormat itu hanya sesuai untuk masyarakat Yahudi, tidak sesuai untuk masyarakat lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini tidak ada soal kebencian, tidak ada soal apa tadi yang sempat disebut-sebut. Ini bukan soal kebencian, tetapi ini adalah soal pendidikan sosial, pendidikan nilai, dan pendidikan patriotisme Indonesia. Nah, malah kalau terkait dengan kemanusiaan, banyak sekali proyek-proyek kemanusiaan yang mesti bisa dilakukan, tidak melalui museum. Museum itu saya tahu lah. Baik, Pak Sudarnoto. Jadi itu kan penggambaran historis ya. Terima kasih banyak Pak Sudarnoto, Ibu Monik, dan juga Ibu Sandra.